Bismillahirrahmanirrahim. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adinalah. Wala tanfa'u, dan tidak bermanfaatlah asy-syafa'atu, syafaat atau pertolongan, indahu, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, illa, kecuali liman adzina lahu, bagi orang yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Syafaat itu hanya milik Allah. Artinya menolong orang lain itu hanya milik Allah. Dan siapapun yang tidak diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat, tidak mungkin memberi syafaat. Jadi berarti tidak manfaat syafaat itu. Namun orang yang diberi izin, seperti yang terbesar diberi izin adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bisa mensyafaati. Kemudian lain-lain termasuk para aulia, para ulama, itu diberi izin oleh Allah untuk mensyafaati orang-orang yang mereka kenal, orang yang sering sowan datang setelah suatu di dunia sampai kenal, itu diberi izin oleh Allah untuk mensyafaati. Itulah diantaranya. Kemudian selain manusia, perlu kita ketahui Quran itu adalah juga mensyafaati. Jadi orang-orang yang ahli baca Al-Quran tapi dengan benar dan mengamalkan isinya, bukan bertentangan dengan isinya amalnya, itu Quran itu besok mensyafaati dia. Bahkan syafaat Al-Quran itu luar biasa. Kalau lain syafaat Quran itu orang misalnya dia masuk neraka dulu, kemudian disyafaati dia keluar dari neraka. Tapi kalau Quran itu yang mensyafaati, tidak jadi masuk neraka dia. Itulah, oleh karena itu amat berbahagia orang yang mencintai Al-Quran, mengkaji, apalagi sampai menghafalkan dan otomatis mengamalkan. Kalau Al-Quran itu tidak diamalkan, amalnya bertentangan misalnya, itu dilaknat oleh Al-Quran itu sendiri. Misalnya Qurannya mengatakan laknat wa la'natullahi 'alal kadzibin, dan laknat Allah itu pasti diberikan kepada orang-orang yang bohong, pembohong-pembohong. Qurannya mengatakan begitu. Dia hafal, dibaca berulang kali, ya, wa la'natullahi 'alal kadzibin, begitu. Tapi dia pembohong, jadi berarti Quran yang dia baca itu melaknati dirinya sendiri. Itulah. Oleh karena itu, mari kita kaji Al-Quran dengan baik-baik dan amal kita yang sesuai dengan Al-Quran.
hatta idza fuzzi'a idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum, hatta sehingga idza fuzzi'a jika telah dihilangkan ketakutan mereka atau rasa takut mereka dari hati mereka. Jadi sebelum dilaksanakan syafaat itu orang sama takut. Takut bagaimana? Bagaimana ini dosa saya nanti? Bagaimana aku ini dimaafkan? Pokoknya hatinya semuanya itu penuh dengan ketakutan. Setelah itu oleh Allah Subhanahu wa taala dihilangkan ketakutan itu karena rahmat Allah. Hatta sehingga idza fuzzi'a ketika sudah dihilangkan rasa takut itu an qulubihim dari hati mereka. Qalu maka mereka itu berkata kepada sesamanya, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian, apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian. Qalu mereka juga berkata sendiri, al-haqq, kebenaran. Allah memfirmankan suatu kebenaran, artinya putusan yang baik. Allah memberikan syafaat, mengizinkan orang-orang memberi syafaat. Begitu besok itu ya. Wa huwal aliyyul kabir, dan Tuhan itu, Allah itu adalah al-aliyyu, zat yang maha luhur, al-kabiru, lagi maha agung. Qul, katakan hai Rasulullah, man yarzuqukum minas samawati wal ard, siapa yang memberi rizki kalian, rizki apapun ya, minas samawati wal ard, dari langit dan dari bumi. Dari langit diturunkan melalui hujan. Jadi hujan itu membawa segala macam bahan-bahan dari langit yang diturunkan ke bumi. Habis itu masuk ke bumi, diresap oleh bumi, lalu dari bumi itu nanti tumbuh-tumbuhan yang berbuah bermacam-macam yang dimakan oleh manusia ini. Karena itu disebutkan wal ardi, dari langit dan dari bumi. Tanyakan Muhammad, siapa yang memberi rezeki itu? Kemudian disuruh menjawab sendiri. Qul, katakan Muhammad, Allahu, yaitu Allah. Tidak ada lain yang memberi rezeki kecuali Allah. Wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalim mubin. Wa inna, dan sesungguhnya kami Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya yang mengikut Nabi Muhammad, au iyyakum, atau kalian semua. Kalian semua yang dimaksud adalah orang-orang kafir itu. Kami dan pengikut kami, atau kamu semua orang-orang kafir,
la'ala hudan, pasti di atas petunjuk, atau fi dhalalim mubin, bila di dalam kesesatan yang nyata. Ya, kalau diringkas, kamu semua orang kafir dan kami Nabi dan orang-orang Islam, ini siapa yang mendapat petunjuk dan siapa yang tersesat? Nah, sudah barang tentu yang mendapat petunjuk adalah Nabi Muhammad dan seluruh kaum mukminin, dan yang tersesat sudah pasti adalah orang-orang kafir. Bul, katakan lagi wahai Muhammad, wahai Rasulullah, la tus'aluna amma ajramna, kamu semua tidak akan ditanya, tidak akan bertanggung jawab, amma ajramna, dari apa yang kami lakukan berupa dosa. Artinya kamu semua tak akan ditanya tentang dosa kami. Wala nus'alu amma ta'malun, dan kami pun tidak akan ditanya amma ta'malun, tentang apa yang kalian kerjakan. Jadi apa yang dikerjakan orang kafir bukan jadi tanggung jawabnya orang-orang mukmin, dan apa misalnya orang-orang mukmin yang berdosa, di antara orang mukmin ada juga yang berdosa, itu juga tidak akan ditanyakan kepada mereka orang-orang kafir nanti. Qul, katakan lagi wahai Rasulullah, wahai Muhammad, yajma'u bainana rabbuna, besok di hari kiamat akan mengumpulkanlah Allah, akan mengumpulkanlah bainana, antar kita semua ini. Siapa yang mengumpulkan? Rabbuna, Tuhan kita. Tsumma yaftahu bainana bil haqqi, kemudian Allah menghukumi, membuka di situ maksudnya menghukumi, bainana, antar kita ini, bil haqqi, dengan benar, dengan hak. Yang salah disalahkan, yang benar dibenarkan, ya, yang kufur dimasukkan neraka, yang mukmin dan beramal soleh dimasukkan surga. Andai kata punya dosa yang tak diampuni, ya dimasukkan neraka dulu. Tapi kalau diampuni, misalnya karena syafaat Nabi Muhammad SAW, syafaat Quran dan lain-lain, ya, syafaat wali-wali yang biasa disowani, diziarahi, dimintai doa. Karena itu misalnya, sehingga dosa-dosanya diampuni oleh Allah, maka dia langsung masuk surga. Itu satu peradilan yang hak, yang benar. Kalau peradilan Allah pasti benar, pasti. Lain dengan peradilan selain Allah, apalagi manusia, apalagi hakimnya itu masih seneng duit yang tidak halal misalnya. Ya kadang-kadang bisa direkayasa
Sehingga yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Yaitu besok yang termasuk hakim yang masuk neraka. Tapi kadang-kadang sebelum di akhirat bukan masuk neraka dulu, masuk penjara dulu. Jadi hanya hakim akhirnya dihukum ya, karena tidak hak tadi itu. Wahwa, sedangkan Allah dia adalah Al-Fattahu, zat yang menghukumi ya, Al-Fattah di sini zat yang menghukumi. Al-Fattah asalnya pembuka, maknanya pembuka. Mengapa dikatakan menghukumi? Dia membuka suatu kesalahan dan suatu kebenaran, dihukumi. Al-Alim, yang maha mengetahui. Qul, katakan wahai Rasulullah, aruni, ini katakan kepada orang-orang kafir ini, katakan kepada penyembah-penyembah berhala. Disuruh mengatakan apa? Disuruh mengatakan begini, aruni, tunjukkanlah kepadaku, perlihatkanlah kepadaku, alladzina, berhala-berhala yang alhaqtum bihi syuraka, yang kalian hubungkan dengan Tuhan Allah, syuraka sebagai sekutu-sekutu Allah menurut dugaan kalian. Coba perlihatkan sekarang, mana itu berhala yang dulu kamu sembah, kamu anggap ini adalah sekutu-sekutu Allah, seolah-olah Allah itu punya perserikatannya, pimpinannya Allah dan berhala-berhala itu semua anggotanya yang membantu Allah, seolah-olah begitu menurut anggapan mereka. Kala, sekali-kali tidak mungkin. Kala, sekali-kali tidak mungkin. Maknanya di sini, tidak mungkin Allah itu punya sekutu. Tidak mungkin Allah itu memerlukan pertolongan di dalam menciptakan langit bumi seisinya ini. Allah mandiri sendiri, tidak memerlukan bantuan siapapun. Bahkan menciptakan apapun cukup dengan sabdanya kun, begitu saja. Kun fayakun, maka jadi. Hanya membuat langit dan bumi itu oleh Allah tidak dibuat kun fayakun, dibuat sampai 6 hari lamanya dari dunia. Itu ada hikmah, itu memberi pelajaran kepada semua umatnya ini, terutama umat Islam. Allah yang bisa bikin kun fayakun itu kok membuat dunia kok pelan-pelan, agak santai selama 6 hari supaya ditiru oleh kaum mukminin ini. Mengerjakan apa, membuat apapun jangan tergesa-gesa, disusun yang sebaik-baiknya dengan santai sampai betul-betul sempurna. Itu suatu didikan yang langsung dari Allah kepada para hambanya ya. Bal, sebaliknya, setelah dikatakan sekali-kali tidak mungkin Allah perlu
sekutu-sekutu itu. Padahal sebaliknya, huwa, Allah itu adalah Allah Al-Azizul Hakim, yang maha menang. Al-Hakim, lagi maha bijaksana. Allah itu maha menang. Ya, siapa mau mengalahkan Allah? Tapi walaupun menang, digandeng dengan Al-Hakim, bijaksana. Menang tapi bijaksana. Ya, bisa kita gambarkan. Andai kata tidak ada kebijaksanaan Allah SWT, dunia ini tidak berjalan dengan baik. Kalau lainnya Allah itu kadang-kadang menang tapi tidak bijaksana. Dumeh menang sakar PDW. Yang tidak menang ya dizalimi. Itu manusia. Allah seperti ini tadi, Al-Azizul Hakim. Wa ma arsalnaka, dan tidaklah kami Allah mengutusmu Muhammad illa kafatan linnasi, melainkan kepada seluruh manusia. Ya, kalau lainnya Nabi Muhammad itu diutus terbatas. Ada yang cuma untuk Bani Israel, ada yang cuma untuk satu kampung, cuma untuk itu rasul-rasul yang dulu, nabi-nabi yang dulu. Tapi nabi terakhir ini diutus untuk seluruh manusia sedunia, sejak nabi jadi rasul sampai kiamat nanti. Diutus sebagai apa? Basyiron, sebagai pemberi berita gembira. Wa nadhiron, dan pemberi peringatan ancaman. Basyir itu artinya memberi kabar gembira. Nabi Muhammad menyampaikan siapa yang beriman, beramal soleh, mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, bakal menerima pahala yang besar, yaitu sorga. Di samping sorga, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berita gembira. Ya. Wa nadhiro, dan ancaman, berita yang menakutkan. Kenapa? Barang siapa yang kufur, barang siapa yang tidak beriman, barang siapa yang menentang agama Allah, akan masuk neraka, akan dihukum di neraka selama-lamanya. Bagi orang yang mukmin tapi ahli maksiat, misalnya itu ditimbang besok amalnya yang baik dengan yang jelek, kebanyakan yang jelek, dan tidak mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW karena tidak pernah baca selawat. Tiap ada nama Nabi disebut tidak mau selawat. Yang dikatakan oleh Nabi pelit, yang kata Nabi al-bakhil man idza dzukirtu indahu lam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu orang yang kalau aku disebut di hadapannya tidak mau baca selawat kepadaku. Pelit, tidak mau ngaji Quran. Misalnya itu. Tapi dia ditakdirkan husnul khatimah. Artinya dia bisa baca kalimat la ilaha illallah ketika wafat, husnul khatimah. Dia sudah punya kartu surga dia. Ya, cuma
Karena dosanya yang banyak itu, yang tidak disyafaati Rasulullah, ya dimasukkan dulu ke neraka. Dimasukkan ke neraka dulu. Ya. Berapa lama? Ya ada yang 1 hari, ada yang 1 bulan. Cuma 1 hari di sana itu, kalau ukuran dunia sini, yaitu 1000 hari. 1000 tahun ya. Jadi 1 hari di sana, 1000 tahun di dunia ini. Jadi kalau kena 1 minggu ya 7000 tahun di sana. Masya Allah. Maafkan saya lalu ingat kepada guru saya dongeng sama saya. Orang yang sodakoh ya, dan tidak dipikir sodakohnya itu, kayak dibuang gitu aja, sudah tidak ingat. Itu sodakohnya itu katanya ini guru saya dulu ya, itu besok membentengi dia di neraka itu kalau dia masuk neraka. Terus dia mengatakan ada orang ya punya apem, sudah apemnya itu sudah mambu ya ini. Lalu pagi-pagi bersih-bersih dibuang apemnya itu, ditampani wong miskin itu. Wong miskin alhamdulillah gitu. Terus dimakan ya. Nah, dia tidak mikir. Akhirnya mati katanya. Di surga dia masuk neraka dia. Masuk neraka itu ketika digodoh di neraka itu apem itu datang ya. Membentengi dia. Lu antem dari sini apemnya ke sini. Katanya begitu. Ya saya tidak tahu ini dari mana guru saya itu ya mengatakan begitu. Tentu saja bukan karangan itu, tentu cuma dari kitab apa dia dari. Nah, itu begitu. Sampai sekarang saya masih ingat. Jadi kalau sodako jangan dipikir ini. Sudah sodako, mari sodako. Bener akeh 1 juta untuk masjid umpamanya ya. Tapi terus saya angger ngitung duit, waduh kurang 1 juta ini wis akehno wis. Ndonga muga-muga diterima, tapi eling ae terus. Ya. Jadi kembali lagi wa ma arsalnaka, dan kami tidak mengutus kamu Muhammad illa kafatan, kecuali ke seluruh, illa kafatan linnasi, kecuali seluruh manusia, basyiran sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhiran dan sebagai pemberi ancaman yang menakutkan. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, tidak mengerti. Karena manusia itu kebanyakan tidak mengerti. Lanjutnya mereka berkata wa yaquluna, dan mereka berkata, mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, itu berkata kepada Nabi Muhammad dan para nabi yang lain, mata kapan hadzal wa'du, ancaman ini, kapan ancaman ini? Kok nggak datang-datang? Katakan kapan? In kuntum shadiqin, kalau kalian itu shadiqin, menjadi orang-orang yang benar, artinya tidak bohong. Ayo kapan? Tak enteni kok gak teko-teko gitu. Saking gak ngerti nih ya, Masya Allah. Bul, katakan Muhammad, disuruh jawab, lakum mi'adu yaumin, lakum bagimu semua, mi'adu yaumin, ada janji hari. Kamu itu semua punya janji hari. La tastakhiruna anhu sa'atan, yang kamu tidak bisa mengundurkan
dari hari janji tadi saatan sesaat pun, wala yastaqdimun, dan kamu tidak bisa memajukannya. Jadi kalau kamu itu sudah diberi ketentuan ajal, Rebu jam sakmene kon mati langsung disiksa di kuburan, ya, itu kamu tidak bisa minta sekarang, atau tidak bisa kalau sudah datang minta mundur, tidak bisa. Disuruh jawab begitu. Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala. Lawang ono ancaman siksa saking kesusu, mosok ana wong njaluk kesusu kok kesusu disiksa iku lho ya apa? Enggak saking pintere setane, bukan pintere wonge, saking pintere setane nek nggodha, ya. Nah, itu begitu. Nah, saya kira cukup sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat, bersambung. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil iman. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.